Siswanto seorang Muslim yang membuktikan kebenaran Alkitab. Masih ingat dengan Siswanto yang telah membuktikan kebohongan Quran? Kalau belum, silahkan lihat video yang berjudul "Kebohongan Quran Dibuktikan oleh Siswanto Seorang Muslim". Tidak heran dengan saudara Siswanto ini yang selalu mencoba membuat hoaks tentang Alkitab. Pada tanggal 8 Mei tahun 2019, lagi-lagi Siswanto membuat hoaks yang menyesatkan dengan membuat postingan yang menurut dia telah membuktikan bahwa Alkitab hanyalah karangan manusia belaka. Saya sudah memperingatkan sebelumnya saudara Siswanto untuk tidak menyebarkan hoaks dan meminta dia untuk mengakui kesalahannya dengan menyebutkan beberapa bukti. Namun seperti biasanya gengsi Siswanto sangatlah tinggi, bahkan lebih tinggi dari Quran yang dipercayai oleh kaum muslim. Bagi dirinya lebih baik Quran dihina daripada mengakui kesalahannya. Apalagi Alkitab. Mungkin terinspirasi dengan video saya yang berjudul Bukti Sejarah Kota Makkah Dibangun oleh Abraham dan Ismail, yang telah membuktikan kota Makkah sebenarnya baru ada pada sekitar abad ke-3 atau 4 Masehi. Maka saudara Siswanto pun mencoba membuat tandingannya dengan membuat hoaks tentang keberadaan kota Nazaret pada abad ke-1 Masehi dan nubuatan Yesus sebagai orang Nazaret. Namun sayangnya setelah diberikan peringatan, Siswanto tidak berani lagi untuk meneruskan postingannya di channel ini. Sehingga saya hanya bisa menduga bahwa sumber yang digunakan oleh saudara Siswanto adalah sumber dari kelompok ateis. Apakah sedemikian putus asanya saudara Siswanto ini sampai-sampai terus mencoba mencari sumber lainnya bahkan di luar sumber Islam sendiri? Dalam postingannya Siswanto dengan lantang mengatakan, padahal kota Nazaret baru eksis pada awal abad 3 hingga akhir abad 2 Masehi. Perhatikan kata yang dipakai oleh Siswanto yaitu baru eksis. Ini menunjukkan bahwa Nazaret tidak pernah ada sebelum akhir abad ke-2 Masehi. Dan dengan tidak tahu malunya juga Siswanto mengklaim bahwa pengarang Yesus mengarang cerita dan menambahkan ayat-ayat palsu. Namun apakah benar apa yang diklaim oleh Siswanto tersebut? Mari kita lihat bersama. Harus diketahui bahwa Nazaret pada zaman Yesus merupakan sebuah desa kecil, bahkan ada yang memperkirakan penduduknya hanya berjumlah 400 orang saja. Sehingga hal ini mempersulit menemukan peninggalan arkeologi pada zaman tersebut. Namun bukan namanya Siswanto kalau tidak dirinya sendiri yang membuka kedoknya. Anehnya setelah mengatakan bahwa Nazaret baru ada setelah akhir abad kedua, saudara Siswanto mengeluarkan postingan lagi yang menyatakan bahwa Nazaret sudah didiami manusia alias eksis 9.000 tahun sebelum Masehi. Dari sini saja sudah jelas bahwa apa yang dikatakan Siswanto sebelumnya tentang kota Nazaret yang baru eksis pada akhir abad ke-2 Masehi adalah sebuah hoaks yang menyesatkan. Namun untuk lebih jauhnya lagi, mari kita lihat penemuan-penemuan arkeologi apa saja yang bisa membantu membuktikan bahwa Nazaret ada pada zaman Yesus. Dr. Ken Dark, seorang ahli arkeologi berkebangsaan Inggris yang berkonsentrasi pada sejarah peninggalan Romawi terutama di wilayah Galilea, menyatakan bahwa telah diketemukan suatu kuburan di bawah biara Sister of Nazareth. Pada penggalian tahun 1969 di Nazaret yang dilakukan oleh Bellarmino Baghetti, telah juga diketemukan pecahan-pecahan tembikar dan alat memasak dan juga lampu Herodian lamp yang diperkirakan berasal dari zaman Helenistik Yunani, sekitar tahun 31 sebelum Masehi, sampai zaman Romawi.
Lagi-lagi pada penggalian tahun 1997 dan 1998 di Sumur Maria, yang dilakukan oleh Yardena Alexandra, diketemukan mata uang koin yang digunakan pada zaman Yesus. Dan pada bulan Desember tahun 2009, Yardena Alexandra juga menemukan bukti arkeologi sebuah rumah di sebelah gereja Annunciation yang terdiri dari 5 kamar termasuk pecahan-pecahan tembikar dan alat memasak yang diperkirakan datang dari periode sekitar abad ke-1 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi. Dan pada tahun 2015, Dr. Kendall dalam penggaliannya di bawah biara Sister of Nazareth, kembali menemukan sebuah rumah yang masih mempunyai jendela. Bahkan ada beberapa orang yang menduga rumah ini merupakan rumah Yesus. Jelaslah sudah bahwa berkat Siswanto lagi yang notabene seorang Muslim, kita bisa belajar dan mengetahui kebenaran Alkitab. Sebenarnya hal yang hampir sama pun pernah terjadi sebelumnya di mana tokoh Pontius Pilatus yang ditulis dalam Alkitab adalah tokoh fiktif semata. Karena tidak ada catatan sama sekali tentang dia di catatan kerajaan Romawi. Namun lagi-lagi ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Dan pada tahun 1961 dalam penggalian di Kaisarea Maritima yang dilakukan oleh Dr. Antonio Frova, diketemukan prasasti nama Pontius Pilatus yang berhubungan dengan masa pemerintahan Kaisar Tiberius yang memerintah sejak tanggal 18 September tahun 14 sampai 16 Maret 37. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa kebenaran Alkitab memang dapat dibuktikan dengan kebenaran sejarah. Tidak seperti halnya Quran yang sudah terbukti tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada, seperti misalnya Mekah dan peristiwa Isra Miraj. Bagi kaum Muslim, lagi-lagi pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda masih mau mempercayai kitab yang terbukti hanyalah sebuah dongeng?